Jamaah Kopdar, Festival Film Santri menjadi wadah bagi para santri untuk mengeksplorasi kreativitas dan menyampaikan pesan-pesan positif. Nah, festival film adalah visual yang menampilkan beberapa aspek kehidupan santri, mulai dari nilai-nilai yang diajarkan, serta tradisi dan budaya yang berkembang di pesantren. Wah, bagaimana kehidupan para santri di dalam festival film ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jawa Kopdar, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap luar biasa dan sehat selalu. Dan jangan lupa tetap bahagia bagaimanapun kondisi hati hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, di sore hari ini Indah kembali menyapa Jamaah Kopdar tentunya di Kopi Darmo ya. Kopdar bareng orang-orang pintar. Sore hari ini kita spesial sekali akan membahas tema yaitu membingkai kehidupan pesantren dalam festival film santri. Wah, ini siapa ya dari Jamaah Kopdar yang mungkin dulu waktu kecil atau mungkin peralihan dari masa SD ke SMP atau mungkin ke SMA yang pernah bercita-cita jadi santri tapi belum pernah kesampaian. Wah, kayaknya sama kayak Indah nih ya. Nah, di sore hari ini sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mas Agus Sam selaku Direktur Festival Film Santri dan juga Mas Yogi Ishabib selaku Direktur Program FFS. Assalamualaikum Mas Agus, Mas Yogi. Waalaikumsalam, luar biasa. Ini saya tanya ke Mas Agus dulu. Habis dari mana ini Mas Agus? Kelihatannya sibuk sekali hari ini. Ya, habis keliling. Iya, keliling-keliling ya, luar biasa. Tapi sehat ya sore hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, di samping saya juga sudah ada Mas Yogi. Mas Yogi habis dari mana? Kalau tadi habis keliling-keliling, apakah Mas Yogi ikut menemani keliling-keliling ini barusan? Sama, kami satu tim yang sama. Dan kami berdua keliling-keliling di 5 pesantren selama nyaris 2 bulan ini. Nyaris 2 bulan ini. Workshop. Oke, luar biasa dan alhamdulillah hari ini, sore hari ini kebetulan bisa hadir di TV9 ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali karena sebentar lagi kita juga pastinya Jamaah Kopdar ini pada tahu karena bentar lagi kan mau ada Hari Santri, peringatan Hari Santri. Jadi tema yang ini juga menjadi tema yang ditunggu-tunggu. Nah, langsung aja ini saya tanya ke Mas Agus dulu mungkin ya terkait dengan Direktur Festival Film Santrinya. Nah, ini saya penasaran kenapa Festival Film Santri. Terus tadi saya baca-baca ada pra-acara juga, ada workshop dan lain sebagainya. Boleh diceritakan dulu Mas Agus? Oke, jadi Festival Film Santri itu adalah sebuah festival film di Indonesia yang nantinya akan fokus pada perkembangan pesantren dan sinema di Indonesia. Ide ini sebetulnya udah 2 sampai 3 tahun yang lalu, cuma selalu kita matangkan karena kita ingin membuat suatu festival yang memang itu benar-benar mutualisme gitu. Jadi dari pihak pesantren juga konteks ini diperlukan dan dari masyarakat juga bisa mendapatkan satu wawasan baru. Jadi tidak hanya sekedar perayaan. Makanya tahun ini kita menyebutnya sebagai pra-festival, di mana festival digagas tidak hanya sekedar sebuah perayaan saja, tapi juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran di bidang film, terutama di pesantren. Oke, luar biasa, terutama di bidang pesantren. Wah, ini semakin menarik ya pembahasannya Jamaah Kopdar. Kita lanjut kepada Mas Yogi. Ini kalau boleh kita penasaran, apa yang sebenarnya melatar belakangi dari semua tim yang ada di sini untuk mengangkat film dari santri ini, Festival Film Santri? Iya, biasanya ketika kita berbicara soal pesantren atau santri, itu biasanya yang membincang soal itu adalah pihak-pihak yang di luar pesantren. Harapannya adalah ketika kami membuat Festival Film Santri, seperti kata Mas Agus tadi bahwa ini bukan perayaan, tapi ini juga bagaimana santri atau pesantren mengartikulasikan diri mereka. Untuk membicarakan diri mereka sendiri, yang lagi-lagi tidak diwakili orang luar dari pesantren, tapi representasi dari pesantren dan santri itu sendiri. Jadi biasanya kita mengenal santri, film-film terkait dengan santri atau pesantren biasanya memang dibuat oleh filmmaker atau sutradara yang memang bukan dari pesantren. Meskipun mereka riset di pesantren. Harapannya dengan kita membuat Festival Film Santri adalah ini adalah film yang dibuat oleh santri sendiri, membicarakan soal santri dan kepesantrenan sekaligus dunia Islam melalui perspektif mereka sendiri. Wah, ini ya menariknya itu di sini. Kalau misalnya kita bisa melihat ya Jamaah Kopdar, biasanya film-film santri mungkin mengangkat tema santri, tapi yang
berada di dalamnya tokohnya, terus semuanya itu di luar pesantren, dibuat di luar pesantren. Tapi bedanya untuk yang kali ini memang dari santri ya. Santri Sendiri. Nah, sebelum kita lebih jauh, Indah penasaran, Mas Agus, temanya boleh diceritakan ke jamaah Kopdar ini, tema yang diangkat di film yang satu ini. Ya, tema di pra festival ini tahun ini kita fokus ke pengarsipan. Di mana kita melihat arsip yang dimiliki pesantren itu sangat banyak ya. Tidak hanya soal keilmuannya, tapi juga banyak sekali hal-hal yang itu mulai dari artefaknya, bangunannya, kutipan-kutipannya gitu. Bahkan apapun yang ada dalam pesantren itu semuanya bisa menjadi satu arsip gitu. Nah, harapannya dengan kita fokus kepada arsip, film-film yang diproduksi sama teman-teman santri itu akan menjadi satu pengetahuan baru di masa mendatang. Luar biasa. Wah, oke, kita lanjut ke Mas Yogi lagi. Nah, Mas Yogi, tadi disebutkan juga dari Mas Yogi kalau misalnya di film yang satu ini dari santri yang ikut berperan. Tapi Mas Yogi, kalau misalnya kita melihat untuk menjadi tokoh, aktor, itu kan pasti memerlukan latihan atau mungkin harus memiliki penguasaan dialog dan lain sebagainya. Nah, untuk penanganan supaya film ini bisa berjalan sukses itu bagaimana, Mas Yogi? Boleh sharing ceritanya? Itu adalah cara-cara yang kita lakukan selama 2-3 bulan ini. Ketika kami memberikan workshop pengarsipan dan produksi film yang merupakan rangkaian program dari Pra Festival Film Santri 2025. Jadi harapannya adalah ketika 2025 orang sudah mengetahui bahwa memang sudah ada rangkaian program yang sudah dijalankan di 2024. Jadi tidak langsung satu acara, tapi bertahap ya? Dan untuk menjawab pertanyaan tentang soal bagaimana film itu membutuhkan aktor dan lain sebagainya, itu yang kita bahas di saat produksi film, saat workshop sinematografi, soal keaktoran, soal dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan 2-3 bulan ini. Jadi memang sutradaranya memang santri, talent atau aktornya juga santri, kru produksi filmnya juga semuanya adalah santri. Sampai kru produksinya juga semuanya dari santri? Karena mentornya hanya berempat, kebetulan saya, Mas Agus, siapa saja? Ada Mas Rido, sama satunya lagi adalah Mas Ganang. Jadi kalau misal kita berempat merangkap di semua bidang sepertinya tidak mungkin ya. Dan yang menarik di workshop kali ini, setiap pesantren bisa jadi pendekatannya berbeda gitu. Karena kita harus melihat kemampuan santri itu sendiri. Kapasitas yang ada dalam pesantren itu juga berbeda-beda gitu, mulai dari pengetahuan tentang film, skillnya mereka gitu. Nah, itu yang coba kita modifikasi. Jadi kalau misalnya dari Mas Agus sendiri, tadi sudah senyum-senyum, mau saya tanya, ternyata sudah langsung memberitahukan sebenarnya ya. Nah, Mas Agus, melanjutkan tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Agus, penanganan setiap workshopnya beda-beda. Nah, boleh diceritakan lebih detail lagi, mungkin di pesantren yang A seperti ini, atau pesantren yang B, atau seperti apa ini? Iya, dari sisi penggalian tema dulu ya, antara Pondok Sidogiri dengan Pondok Syekhona Khalil umpamanya, itu sudah berbeda. Di mana karakter dari pondok itu yang di Syekhona, teman-teman pingin punya ide untuk memunculkan film tentang Syekhona gitu. Jadi seorang tokoh besar yang itu memang banyak menginspirasi. Akhirnya ini kita arahkan untuk menjadi film dokumenter. Nah, kemudian yang di Sidogiri juga berbeda. Bagaimana sebuah pesantren itu yang menurut saya di Sidogiri ada satu kelebihan pada saat mereka merespon masalah yang ada di fenomena sosial sekarang. Contohnya adalah bagaimana sebuah pesantren merespon permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, yang kemarin kalau nggak salah tema yang diangkat itu anxiety ya. Nah, kecemasan. Soal kecemasan di era sekarang itu akhirnya direspon sama teman-teman pesantren dan itu digodok sama santri lewat metodenya sebuah pesantren gitu, sampai akhirnya mendapatkan satu rujukan bahwa dalilnya ini. Nah, ini cukup menarik karena selama ini kita melihat masyarakat melihat pesantren itu hanya fokus kepada pengetahuan agama gitu ya. Tapi dengan adanya pendekatan ini, masyarakat akan tahu bahwa pesantren juga punya metode pada saat masalah sosial itu ada gitu. Nah, lewat sini mulai dari pematangan idenya, kemudian penulisan ceritanya, bagaimana cerita ini relevan untuk diproduksi, bahkan sampai ini menjadi satu treatment yang sudah siap diproduksi.
Oh, begitu. Jadi memang dari masing-masing pondok pesantren itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memunculkan kreativitas yang berbeda juga. Nah, dari Mas Yogi, mungkin selama pengalaman kurang lebih 2 bulan ini ya, kurang lebih 2 bulan ini melakukan workshop di berbagai pesantren yang ada, mungkin ada pengalaman menariknya juga seperti Mas Agus tadi yang dialami. Banyak sekali sebetulnya kalau menarik. Karena Satu dulu. kita di 5 pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Sidogiri, Pasuruan. Syekhona Khalil Bangkalan, An-Nur 2 Malang, Iya. Lirboyo Kediri, dan yang baru saja minggu lalu kita terakhir itu adalah di Salafi Safiyah Sukorejo Situbondo. Oh, iya. Yang masing-masing dari 5 pesantren ini memiliki ciri khas, tapi saya begitu terkesan. Ya memang semuanya terkesan, tapi ada beberapa hal yang cukup mengesankan adalah kalau di Sidogiri banyak sekali santri yang mampu membahasakan bahasa-bahasa visual itu dengan sangat sederhana sekali, dengan metafor-metafor sederhana. Sementara kalau di An-Nur itu karena di An-Nur memiliki tim multimedia, maka teman-teman yang di An-Nur Malang itu sudah terbiasa dengan kerja-kerja kamera dan lain sebagainya. Jadi menariknya adalah memang masing-masing pesantren punya ciri khas. Seperti Syekhona tadi, Mas Agus menceritakan bahwa karena memang arsipnya sangat kaya sekali, dan kebetulan teman-teman dari Syekhona itu ingin membahas soal ketokohan Syekhona itu sendiri, maka teman-teman dari Pondok Syekhona Khalil Bangkalan mencoba sebisa mungkin untuk menggali arsip atau menyusuri jejak soal Syekhona Khalil itu seperti apa. Wah, luar biasa Jamaah Kopdar. Wah, kayaknya Jamaah Kopdar makin penasaran bagaimana terkait dengan Festival Film Santri ini. Alhamdulillahirrabbilalamin Jamaah Kopdar. Tadi kita sudah sempat bincang-bincang tipis ya bersama dengan Mas Agus dan juga Mas Yogi. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan obrolan, Mas Yogi dan juga Mas Agus, sudah ada tamu masa tidak disuguhi minumnya. Nah, ini sudah Indah siapkan dari tadi ya. Sudah dari tadi siang kayaknya disiapkan ya, spesial ya. Oh enggak dong, pastinya spesial, tetap spesial. Oke, Jamaah Kopdar, di sini sudah Indah sediakan ini ya, kopi songo, kopi favoritnya kita semuanya. Masya Allah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya sudah siapkan dari tadi. Wah, sudah mau kedatangan Mas Agus, Mas Yogi, masa tidak diberikan minuman spesial? Silakan boleh diminum. Dianggap seperti di rumah sendiri ya. Minum ya. Iya, Saya minum silakan. Siap. Insya Allah halal toyib ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Jamaah Kopdar jadi kepengen kayak yang di rumah ya. Oke, Jamaah Kopdar, kita akan lanjutkan lagi. Oke, tadi kita kembali ke Mas Yogi terlebih dahulu ya. Kalau misalnya tadi dibilang dari Mas Agus juga, dari setiap pesantren itu memiliki karakteristik yang berbeda, ciri khas ataupun pemandangan untuk visualnya itu juga berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di Festival Film Santri ini, Mas Yogi, apakah nantinya setiap pesantren itu harus memiliki satu film kah? Atau mungkin satu film tapi ide dari semua pesantren atau seperti apa, Mas Yogi? Ya, di 5 pesantren yang kita adakan workshop pengarsipan dan produksi film, itu harapannya adalah masing-masing pesantren itu untuk memproduksi paling tidak 2 film. Tetapi melihat dinamika selama workshop ya, karena memang ini waktunya cukup singkat sekali, maka ada pesantren yang bisa memproduksi 2 film, ada juga pesantren yang hanya 1 film. Tapi nantinya itu akan secara serentak diputar saat puncak perayaan Hari Santri. Di Hari Santri, di tanggal 22 Oktober ya, 2024. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya kita membuat film nih ya, kita pasti harus ada alat, entah kamera ataupun segala macam alat-alat yang harus dibutuhkan. Nah, itu untuk persiapannya apakah dari pesantren itu sendiri atau mungkin bagaimana? Ini juga informasi yang menarik, mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui dunia pesantren. Dunia pesantren itu mungkin sudah biasanya kalau kita itu merasa bahwa kita sudah jauh meninggalkan pesantren. Tapi sebetulnya pesantren juga sudah jauh meninggalkan kita, bahwa banyak sekali informasi yang sebetulnya kita setelah kunjungan ke pesantren, wah ternyata pesantren sudah sangat advance sekali di bidang audiovisual. Dan untuk ketersediaan alat, untuk selama proses produksinya itu semuanya adalah alat produksi dari pesantren. Dari pesantren itu sendiri. Wah, kalau misalnya mungkin ada sebagian dari Jamaah Kopdar yang masih beranggapan, terus alatnya bagaimana? Terus nanti untuk produksinya, untuk kelengkapan alat-alatnya seperti apa? Ternyata malah kita yang ini ya, tidak update. Ternyata dari pesantren itu malah sekarang sudah banyak sekali yang menyediakan alat-alat untuk menunjang kebutuhan audiovisual. Oke, luar biasa. Kita lanjut pada Mas Agus. Nah, ini sepertinya sudah senyum-senyum dari tadi ya, sudah ingin bercerita tentang tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini ya di lapangan, terus habis itu juga melihat kira-kira tantangan apa yang akan dirasakan para santri ketika ingin membuat film-film ini tadi. Karena
mereka ini kan pasti pemula ya. Mungkin ada pemula atau mungkin yang sudah berpengalaman. Nah itu bagaimana Mas Agus melihat hal seperti ini? Tantangan sebenarnya cukup banyak. Cuma yang kita notice itu ada mungkin yang paling dasar ya, paling basic bahwa teman-teman santri kebanyakan masih terlalu fokus di hal teknikal gitu. Bagaimana cara mengambil gambar yang bagus, pencahayaan yang bagus, tapi tidak kepada penggalian tema. Satu itu. Terus akhirnya banyak hal karena fokusnya di teknikal ya, hal-hal yang seharusnya itu lebih penting, lebih relevan untuk dibahas secara konteks perfilman gitu ya, itu jadi kurang maksimal. Terus yang kedua, yang paling dari 5 pesantren ini ya, yang paling kerasa mencolok itu teman-teman santri ternyata kurang begitu punya alur kerja yang proper, yang benar gitu. Bagaimana sebuah ekosistem film itu bekerja gitu. Rata-rata teman-teman selalu ingin cepat syuting. Begitu naskah udah selesai, udah pokoknya besok kita harus syuting. Besok gitu. deh, langsung syuting gitu. Ternyata yang terjadi di lapangan banyak sekali perdebatan. Harusnya terkait ya, apa itu? terkait treatmentnya gitu. Si saudaranya maunya A gitu, ternyata di UP-nya maunya B. Dan itu perdebatan akhirnya panjang. Nah, setelah kita tunjukin bahwa membuat film itu tidak tentang soal hanya bagus atau buruk film, tapi bagaimana sebuah rencana itu bisa dijalankan dan dieksekusi dengan baik benar ya? gitu. Oh, begitu. Jadi sejauh ini sebenarnya malah mungkin mereka terfokus bagaimana supaya angle-nya bagus, tapi kadang melupakan hal yang penting yaitu temanya, pemilihan temanya. Nah, kita lanjut juga ini. Kita langsung todong ke Mas Yogi. Nah, bagaimana supaya para santri ini juga bisa memasukkan tema-tema atau mungkin tradisi dari pesantren supaya tidak hilang di dalam film itu? Iya, contoh saat workshop itu memang kita titik berat dalam workshop itu adalah selain hal yang sifatnya adalah teknikal, itu adalah tentang bagaimana statement seorang pembuat film atau si pembuat film itu sendiri. Itu kenapa kita banyak menggali, tema kita adalah tema pengarsipan dan produksi film, dan dalam tema pengarsipan sebisa mungkin pesantren-pesantren itu mampu untuk menerjemahkan diri mereka sendiri. Itu kenapa waktu saya dan Mas Agus dan beberapa kawan, yaitu Mas Ridho dan Mas Ganang, menyampaikan kepada teman-teman santri, itu titik beratnya adalah menjadi santri itu sendiri dengan mengangkat daily activity mereka, daily life mereka. Jadi tidak perlu berpretensi menjadi orang lain. Jadi menjadi santri sendiri. Jadi diri sendiri ya, betul. Misalnya di Sidogiri itu ada tema anxiety tadi ya, bahwa hal yang paling menarik di Sidogiri salah satunya adalah banyak hal termasuk masalah-masalah Gen Z itu dibahas dalam bentuk hikmah-hikmah dan intisari yang mereka susun menyesuaikan dengan hadis-hadis yang sudah pernah hadis-hadis yang mereka kaji dan lain sebagainya. Bahwa contoh anxiety itu mungkin adalah masalah Gen Z hari ini, tapi sebetulnya yang menarik waktu kita melakukan workshop dan teman-teman santri itu mampu menerjemahkan bahwa masalah ini sudah pernah dibahas oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu dan ada hadisnya, dan itu yang diangkat dalam produksi film teman-teman yang ada di Sidogiri. Wow, luar biasa. Wah, ini sebelum jauh tapi Indah sudah merasa tertarik sekali ya. Malah Indah ingin menjadi bagian untuk membuat film santri ini. Tapi kalau misalnya boleh tahu ya Mas Yogi dan juga Mas Agus, ini kan untuk santri ya, para santri. Kalau misalnya bukan santri tapi ingin ikut membantu gitu, apakah masih bisa ya? Sangat mungkin, karena festival film santri ini kan sebetulnya tidak hanya terfokus kepada teman-teman santri dan pesantren, tapi siapapun yang memang punya perhatian dengan dunia pesantren dan tema-tema santri dan pesantren sangat mungkin. Mungkin bisa menjadi volunteer juga, menjadi bagian dari timnya Mas Agus dan juga mungkin. Mas Yogi ya. Wah, ini ya. Mungkin ini juga info yang ditunggu-tunggu nanti untuk jamaah Kopdar. Nah, tapi sebelum itu, sebenarnya saya juga penasaran apa sebenarnya yang melatar belakangi dari Mas Yogi dulu mungkin ya. Kenapa harus festival film santri? Apakah memang hanya kebetulan di hari santri ini saja atau memang dulu sudah sempat menjadi santri juga atau seperti apa ini Mas Yogi? Mungkin kalau secara apakah kita semua adalah santri, mungkin tidak mungkin ya. Secara ini ya, secara teknis ya. Dan pendidikan ini ya. Kami bukan santri, cuma kami punya ketertarikan terhadap dunia pesantren, kita juga punya ketertarikan terhadap dunia santri itu sendiri yang mungkin menurut kami karena kekayaan budaya pesantren itu masih sangat terbatas sekali,
kami berencana untuk bagaimana kalau kita membahas soal dunia santri dan pesantrenan melalui sebuah program bernama Festival Film Santri. Wah, Jawa Kopdar, kalau tadi kita sudah mendengar pengalaman dari Mas Yogi, ternyata bukan dari pondok pesantren ya. Nah, bagaimana kalau dari Mas Agus? Apakah juga sama backgroundnya, tidak berasal dari pesantren, atau mungkin jangan-jangan Mas Agus ini pelopor idenya untuk membuat Festival Film Santri ini? Ya, kalau santri sih bisa dibilang enggak juga. Pernah mondok juga iya, tapi enggak serius. Dan itu hanya waktu mondok di sekolah aja. Jadi pondok kilat? Bukan pondok kilat. Jadi saya waktu SMA itu di daerah Mojokerto. Dan itu pindah-pindah dan salah satunya sempat di pondok. Jadi saya bisa istilahkan itu bukan murni mondok sih. Karena emang harus campur sekolah dan yang kita pelajari di pondok juga sangat sedikit gitu. Cuman sisa-sisa dari situ sebetulnya membekas gitu. Dan kebetulan cukup dekat dengan beberapa pesantren juga gitu. Ya akhirnya dan menurut kami santri dan pesantren itu akan sangat kaya untuk kita ulik dalam sebuah proses yang namanya Festival Film Santri. Oke, wah ternyata kalau tadi saya mikirnya antara Mas Yogi atau dari Mas Agus ini memang berasal dari pesantren sehingga jiwa dan keinginannya ingin sekali untuk mengangkat kehidupan pesantren, tapi ternyata tidak ya. Tapi kurang lebih ada basic-basic pesantren kalau dari Mas Agus. Sedikit sekali, lumayan ya. Oke, kita kembali ke Mas Yogi. Nah, tadi di tema tadi ya kita sudah membahas terkait dengan membingkai kehidupan pesantren untuk di Festival Film Santri. Tapi Mas Yogi, mungkin bagi sebagian jamaah Kopdar yang mungkin belum pernah atau mungkin tidak ada di sekelilingnya yang hidup atau tinggal atau dimasukkan ke pondok pesantren, itu ada isu-isu takut. Ada takut atau mungkin ada juga yang sudah mengalami ada stigma, ada pemikiran bahwa pesantren itu tidak enak. Ya, kalau misalnya anak disekolahkan di pesantren atau dimasukkan ke pesantren itu tidak enak. Nah, apakah ini menjadi salah satu kekhawatiran juga kalau nanti dimasukkan di Festival Film Santri ini karena akan terlihat, wah kehidupan di pesantren seperti ini ternyata. Apakah itu menjadi suatu masalah dan kekhawatiran? Seperti yang sempat kita bahas tadi soal kita ingin santri itu membicarakan diri mereka sendiri, daily life, daily activity mereka ceritakan dalam bentuk film. Sebetulnya kita itu terlalu banyak berprasangka terhadap pesantren. Terlalu berprasangka, terlalu seuzon berarti terlalu seuzon terhadap pesantren. Bahwa pesantren-pesantren itu sebetulnya lebih advance dari yang kita kira. Dan sebetulnya banyak sekali pengetahuan, khazanah-khazanah tentang ilmu itu berasal dari pesantren dalam praktik Indonesiaan kita. Harapan kita adalah sebetulnya kita kembali ke pesantren itu bukan berupaya untuk mengeksploitasi pesantren, tapi justru mengembalikan ilmu ke tempat asalnya, ke tempat di mana ia berada, seperti itu. Oke, berarti itu sebenarnya bukan menjadi kekhawatiran ya, justru ini menjadi ladang pembuktian kalau misalnya pesantren tidak semenakutkan itu dan pesantren justru lebih dari yang kita pikir. Betul ya, Mas Yogi? Oke, boleh. Kita lanjut ke Mas Agus. Nah, ini kira-kira pengaruh yang akan menjadi ini ya, yang akan melekat di generasi muda atau mungkin masyarakat atau mungkin orang-orang yang belum pernah menjadi santri di pondok pesantren, kira-kira pengaruh yang akan dirasakan ketika sudah ada Festival Film Santri ini? Insya Allah orang akan mendapatkan satu pengetahuan baru bahwa di pesantren itu tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Iya, sudah takut sendiri ya. Pesantren yang dengan stigma-stigma yang kolot lah, kurang membuka diri lah. Padahal setelah kita mendekati secara intens masing-masing pesantren 3 hari itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Dan justru teman-teman pesantren itu mereka sangat terbuka gitu. Mereka sangat terbuka dengan siapapun. Mereka menerima semua perbedaan, bahkan dalam hal terkecil pun mereka sering banget mendiskusikan gitu. Ini yang menurut kami menarik. Oke, wah ternyata ini juga menjadi suatu pemahaman yang baru ya, karena ternyata
pesantren tidak seperti yang kita bayangkan. Wah, ini kayaknya yang sudah mengurungkan niat untuk menjadi santri di pondok pesantren malah menyesal ya. Wah, kenapa saya tidak masuk pondok kalau begini ya. Oke, kita lanjut. Kira-kira untuk dari festival film santri ini apakah membuka peluang untuk komunitas atau mungkin berkolaborasi dengan berbagai pihak-pihak? Mungkin dari Mas Yogi dulu. Ya, sebagai layaknya sebuah festival film ya, maka kerja-kerja kolaboratif itu dibutuhkan. Kita tahu bahwa festival film itu selalu akan bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat sebuah program satelit antara satu festival dengan festival yang lain, antara festival dengan kolektif atau komunitas film, atau festival film dengan ekosistem film yang mulai dari sutradaranya, mulai dari tim-tim produksi, produser dan lain sebagainya, termasuk juga festival film dengan publik itu sendiri atau penontonnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah festival film santri itu membuka peluang kolaborasi, jawabannya adalah sangat terbuka bagi siapapun. Meskipun tajuknya adalah Festival Film Santri, itu adalah bagaimana kita mengartikulasikan santri. Tapi dalam proses kerjasamanya, tentu kita terbuka untuk semua pihak. Oh, ternyata terbuka untuk semua pihak, termasuk kalau misalnya yang ingin berkolaborasi itu dari filmmaker atau mungkin untuk film-film profesional begitu. Juga apakah sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali, luar biasa. Oke, mungkin dari Mas Agus juga bisa memberikan tipsnya. Tadi kan juga di lapangan ya, meskipun Mas Yogi dan Mas Agus sama-sama di lapangan. Mungkin ada tips juga ini ya untuk santri-santri atau mungkin kita sebagai orang awam untuk membuat film itu apakah tadi pasti saya kepikirannya bagaimana nanti angle-nya, bagaimana nanti teknisnya, tapi saya juga melupakan temanya. Terus bagaimana kalau sudah ketemu temanya saya juga masih bingung untuk membingkai itu tadi, terutama untuk membingkai kehidupan pesantren dalam festival film santri. Ya, yang sering kita ingatkan kepada teman-teman santri adalah coba perspektifnya kita jangan terlalu jauh gitu. Jangan melihat sesuatu yang di luar. Kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu yang mungkin sering banget yang kami temukan di lapangan ya, bahwa perspektif yang kurang bisa pekat merespon terhadap lingkungan sekitar itu, akhirnya pada saat ide ini dijadikan satu treatment, itu jadi kurang fokus. Nah, terus yang kedua, saya nyambung omongannya si Mas Yogi tadi soal statement. Ternyata teman-teman santri itu juga sangat lemah di statement. Kenapa? Dari ide ini apa sih yang mereka ingin sampaikan? Apa yang melatar belakangi bahwa ide itu harus dibuat gitu. Nah, lebih ke hal-hal yang basic sih. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya untuk para santri ataupun siapapun ya yang mungkin nanti ingin membuat film atau untuk kebutuhan dokumentasi audiovisual, apapun itu bentuknya termasuk film, jangan terlalu panjang dulu mikirnya, tapi dari yang sederhana dulu, yang paling dekat dulu dengan kita. Oke, Jawa Kopdar, kalau tadi kita sudah sharing-sharing bagaimana terkait dengan membingkai kehidupan pesantren dalam festival film santri. Kita juga sudah mengenal bagaimana karakteristik dari setiap pondok pesantren, lalu stigma-stigma terkait dengan pesantren yang sebenarnya malah kita keliru atau mungkin kurang tepat. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas terkait dengan rangkaian acara yang akan diadakan oleh festival film santri. Oke, mungkin kita mulai dari Mas Yogi. Ini saya penasaran karena tadi untuk hari H acaranya itu kan di tanggal 22 Oktober. Nah, berarti sekarang ini kan masuk di pra-acara atau mungkin masih sebelum-sebelumnya. Mungkin ada acara-acara yang spesial gitu untuk menyambut festival film santri ini. Kalau pra-festival film santri secara keseluruhan programnya hanya ada dua, yaitu workshop soal produksi film dan workshop pengarsipan dan produksi film. Yang selanjutnya itu nanti akan disambung kepada workshop kritik dan kuratorial film. Dan nanti di malam puncak yang tajuknya adalah Misbar Santri. Misbar Santri. Itu adalah program screening film atau program pemutaran film dari hasil produksi pondok-pondok pesantren yang sebelumnya sudah kita berikan materi workshopnya. Yang mana di dalam screening program atau Misbar Santri itu nanti ada director talk atau bagaimana sutradara-sutradara yang komposisinya adalah semuanya santri membicarakan temanya filmnya apa, membahas soal apa, lalu kemudian
secara produksi kendala-kendalanya apa dan ingin apa namanya memvisualisasikan apa dalam kehidupan pesantren dan lain sebagainya. Yang di dalam director stock itu juga ada kurator stock, yaitu kuratornya yang membicarakan film-film ini tuh dalam yang diproduksi oleh 5 pesantren tersebut memiliki benang merah seperti apa. Lalu respon dari seorang kurator menyampaikan juga bahwa film-film tersebut memiliki muatan-muatan hikmah seperti apa yang nantinya bisa dinikmati oleh publik pada saat Misbar Santri atau program pemutaran itu. Wow, oke. Tapi untuk Misbar Santrinya apakah dilakukan di satu venue yang sama atau mungkin dari setiap pesantren memang serentak untuk nobar bersama-sama? Kalau untuk Festival Film Santri sendiri itu ada satu program yang kita susun secara bersama. Tapi sebetulnya dalam konteks Mimbar Santri itu adalah masing-masing pesantren memiliki apa namanya ruang secara kolaboratif untuk memutarkan film-film mereka sendiri di saat malam puncak. Di saat malam puncak atau Misbar Santri namanya, luar biasa. Oke, Mas Agus. Nah, ini kalau kita melihat tadi peluangnya untuk membuka kolaborasi atau mungkin volunteer itu tadi juga akan sangat terbuka. Kira-kira untuk Festival Film Santri ini apakah akan membuka untuk volunteer atau mungkin ada orang-orang yang ingin membantu, mungkin apakah bisa untuk ikut bergabung di sini, Mas Agus? Sangat mungkin, Wah. sangat terbuka, dan kita juga cukup senang juga kalau ada yang mau sukarela membantu kita, karena kita emang dari awal kita berempat ya. Dan itu harus kita handle semua. Nah, kalau misalnya mungkin ada jamaah kopdar yang sudah tertarik ini ya, dalam hati kecilnya sudah berkata, sepertinya saya harus menjadi bagian dari Festival Film Santri ini. Kita menghubunginya kemana, Mas Agus? Bisa lewat Instagram. Festival.filmsantri. Festival.Film Santri. Jadi kalau misalnya mungkin nanti dari jamaah kopdar sudah, wah kok penasaran ini seperti apa sih programnya, terus tadi ada workshop, screening dan segala macam, dan mungkin sampai dari Misbar Santri. Kalau dari jamaah kopdar penasaran bisa langsung kepoin Instagramnya di Festival.Film Santri. Festival.Film Santri. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau nambahin yang ini, rangkaian acara tadi. Oke, jadi boleh. ada yang kurang bahwa nanti jadi setelah pemutaran film yang secara serempak itu nanti untuk mengaktifasi program Festival Film Santri tahun 2025 kita akan roadshow ke beberapa tempat. Nah, ada beberapa roadshow tempat lagi. itu baik ke pesantren-pesantren yang memang punya atensi yang besar terhadap film, juga kita akan mendatangi tempat-tempat komunitas film di berbagai tempat. Oh, luar biasa. Berarti Roadshow gitu. iya, saking asyiknya kita ngobrol ya. Berarti dimulai dari sekarang sudah ada pra-acara yang sedang berjalan, workshop di berbagai pesantren, screening tadi juga, lalu nanti dilanjutkan dengan Misbar Santri alias malam puncaknya di tanggal 22 Oktober, pemutaran film santrinya serentak di masing-masing pondok pesantren, dan nanti spesialnya juga ada roadshow itu. Wah, semua akan diinformasikan di Instagramnya Festival.Film Santri. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya tadi baru 5 pondok pesantren yang disebutkan ya. Betul. Kalau misalnya nanti ada pondok pesantren yang masih tertarik atau ingin didatangi atau mungkin masih ingin digali, ternyata kalau pondok pesantrenku santri-santrinya bisa kok sepertinya. Apakah masih bisa untuk sekarang ini atau seperti apa ini, Mas Yogi? Sangat memungkinkan, sangat bisa, tapi itu ke batch kedua. Oh, Ya. di tahun 2026 berarti. 2025. Oh, 2025. Tahun depan. Oh, di Betul. tahun depan. Karena memang bagaimanapun kita terkendalanya adalah soal komposisi yang ada di tim Festival Film Santri. Karena kita hanya berempat, jadi kita harus atur betul energinya untuk mengunjungi pondok-pondok pesantren di luar 5 pondok pesantren yang kita tadi sudah kita lakukan kerjasamanya. Oke, berarti kalau misalnya nanti ada pondok pesantren yang mungkin ingin bergabung atau mungkin ingin ada program seperti ini, apakah ada syarat-syarat khusus, Mas Agus, untuk pondok pesantrennya, atau udah bebas atau seperti apa, Mas Agus? Tidak ada. Berarti Ya, siapapun pesantren yang ingin kita datengin, silakan DM kita, dan sebetulnya sudah banyak yang meminta. oh, sudah banyak yang nodong ya. Iya, Kok cuma ada. 5? Saya juga pengen gitu ya. Ya, karena kemarin kita menghitung waktu juga kan, dan keterbatasan SDM juga gitu. Tapi dari kegiatan yang singkat selama 2 bulan ini ternyata responnya cukup bagus juga. Ada paling jauh Aceh, ada yang Di Aceh juga ada. ingin sekali ya. Di didatangi. Jawa hampir semua
semua provinsi. Hampir semua provinsi di Jawa ya. Semuanya Jawa ngerespon. Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semua iri ya. Iya. Wah, berarti dari 5 pesantren yang sudah tergabung di Festival Film Santri ini, Anda menjadi pesantren yang beruntung berarti ya. Oke, Jamaah Kopdar, luar biasa. Kita sudah banyak sekali bercerita dengan Mas Agus dan juga Mas Yogi terkait dengan membingkai kehidupan pesantren dalam Festival Film Santri. Nah, ini kurang afdol kalau kita tidak mendengar juga bagaimana pesan-pesan yang ingin disampaikan. Atau mungkin ada ajakan motivasi untuk seluruh pesantren, tidak hanya yang ada di Jawa Timur, tapi juga untuk seluruh pesantren di Indonesia. Dimulai dari Mas Agus, silahkan. Oke, makasih. Pertama-tama kami mau ngucapin terima kasih kepada Pondok Sidogiri yang sudah mensupport dari awal dan dengan totalitasnya. Terus kepada 5 pesantren, Pondok Sidogiri, Syekhona Khalil, Pondok Lirboyo, Pondok An-Nur Malang, sama Pondok Salafiyah Safiyah Sukorejo, atas partisipasinya dan keseriusan masing-masing santri ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Moto kita berdakwah, berkarya, berdakwah, berdaya. Harapannya dengan adanya kegiatan festival ini, teman-teman santri akan menjadikan film sebagai media baru di era sekarang, sebagai media dakwah, dan juga menjadi salah satu profesi baru nanti. Barangkali siapa tahu teman-teman santri juga punya potensi ke sana juga gitu. Harapannya dengan dua poin tadi itu, santri akan jauh lebih berdaya dengan banyak skillnya gitu. Dan teman-teman ya yang mau terlibat atau pingin mendapatkan satu informasi yang lebih banyak, bisa ngecek ke Instagram festival.filmsantri atau di website festivalfilmsantri.org. Oke, luar biasa. Boleh dilanjutkan oleh Mas Yogi, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada Jamaah Kopdar? Silahkan. Saya singkat saja karena tema tahun ini Festival Film Santri adalah pengarsipan, di mana pengarsipan itu adalah jalan yang sepi dan jalan yang sunyi, seperti bagaimana sebuah pesantren biasanya didirikan oleh para masyayikh atau kiainya yang biasanya harus babat alas atau membuka wilayah yang sangat sepi dan sunyi, lalu kemudian hasilnya bisa kita petik bersama dan kita bisa nikmati bersama. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Agus dan juga Mas Sama-sama. Yogi. Luar biasa sekali. Tadi ada motonya juga berkarya, berdakwah, berdaya. Oke, luar biasa Jamaah Kopdar. Nah, ini tidak bosan untuk mengulang bagi Jamaah Kopdar yang mungkin penasaran bagaimana sih kelengkapan atau mungkin informasi-informasi selengkapnya dari Festival Film Santri ini. Jamaah Kopdar bisa kunjungi Instagramnya di @festival.filmsantri ataupun YouTube-nya Festival Film Santri, dan untuk segala macam informasinya akan di-update di official website-nya, yaitu festivalfilmsantri.org. Berkarya, berdakwah, berdaya. Inilah dia Festival Film Santri. Terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV9 Nusantara. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.